Ini perkenalan singkat dari kami tentang Mas Ahmad Zakaria. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi penyampaian materi. Monggo Mas Jaka. Baik, selamat siang. Selamat Jadi siang, Mas. mungkin saya langsung buka modulnya dulu ya, karena saat itu saya sudah ngirim modulnya ke Hamdan selaku panitia. Mungkin sama Hamdan sudah dibagi ya ke grup-grup. Saya buka lagi modulnya. Baik, Mas. Mungkin untuk Mas-Mas dan Mbak-Mbaknya, untuk agar bisa lebih paham terkait pelatihan SAP ini, mungkin bisa sekalian mengikuti untuk tata cara pelaksanaan atau penggunaan SAP-nya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan sedikit dulu ya untuk modulnya, karena ini modulnya sangat lengkap dari yang gambar 2 dimensi sampai yang 3 dimensi. Mungkin kalau seperti ini ya, seperti itu beban mati ini kan sudah ada di PPIUG, ya udah ada lengkap di sana. Terus selanjutnya mungkin langsung ke mana ya? Langsung ke ini aja, ke tahap analisis pada SAP. Jadi diagram alirnya untuk pelatihan SAP ini sama seperti diagram alir di sini. Jadi pertama itu pembuatan model struktur. Selanjutnya yaitu pendefinisian seperti properti material, dimensi tampang, jenis pembebanan, dan kombinasi pembebanan. Nah, setelah itu kita analisis. Setelah kita analisis, akan muncul gaya-gaya dalamnya, seperti gaya momen, gaya geser, dan lain-lain. Nah, baru itu kita cek perencangan dan cek kekuatan strukturnya. Apabila tidak memenuhi, maka harus ada perubahan material properti. Apabila memenuhi, maka struktur tersebut sudah memenuhi. Seperti itu. Di sini ada contohnya juga ya di sini. Model ada dimensi-dimensi struktur dan mutu bahan. Tapi kalau bisa yang pelatihan sekarang itu untuk dimensi-dimensinya sama mutunya itu disamakan sama TP-nya masing-masing ya. Jadi biar enak sekalian belajar. Nah, untuk perhitungan beban mungkin saya samakan sama di modul ini. Jadi untuk plat lantai ini cuma ada 3. Jadi untuk plat betonnya sendiri kan ini beban sendiri ya, beban strukturnya sendiri. Nah, itu kalau di SAP nanti SAP bisa menghitung sendiri untuk beban platnya itu. Jadi nggak usah ditambahkan, nanti ini tinggal dikurangi aja. Setelah itu untuk beban hidup sudah seperti PPIUG. Untuk yang plat atap juga ini untuk beban matinya cuma waterproofing. Untuk plat betonnya sendiri nanti dihitungkan SAP-nya udah otomatis. Mungkin itu dulu ya. Sekarang langsung buka SAP-nya. Udah pada buka SAP-nya semua? Bagaimana Mas-Mas dan Mbak-Mbak? Mungkin juga bisa menghubungi teman-temannya yang belum join ya untuk segera join, biar tidak ketinggalan materi seperti itu. Bagaimana Mas Mbak? Apakah sudah membuka aplikasi SAP-nya? Sepertinya udah pada buka ya. Jadi Oke, Mas, bisa dilanjut, Mas. saya lanjutkan. Jadi seperti yang di diagram alir tadi, kita
pertama-tama itu membuat new model. Di file ya, new model. Nah, setelah itu kalau saya biasanya itu unitnya udah biasa, kilogram dulu aja. Setelah itu kalau template-nya, kalau aku biasanya pakai grid only. Gitu. Jadi langsung grid only. Nah, di sini kita biarkan dulu aja, langsung oke aja. Nah, setelah itu kan muncul seperti ini. Ini baru grid-nya aja. Nah, setelah itu grid-nya itu kita samakan dengan denahnya bangunan kita. Yaitu dengan caranya di klik kanan, di tampilan sini ya, klik kanan. Setelah itu edit grid data. Nah, setelah itu kita modify, maka muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita gunakan spacing aja. Jadi sesuai dengan gambar denah ya. Mungkin aku nyoba pakai gambar denahku. Gambar denahku itu ini. Nah, di sini kita lihat untuk jarak antar kolomnya, untuk yang dibuat grid itu kalau bisa yang balok-baloknya. Jadi misal dari balok induk ini ke balok anak berapa? Misalkan 3 meter ini ya di gambarku. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di subnya kita buat 9. Oh, 10 sama 0. Jadi spacingnya tadi kan 3. Nah, untuk yang terakhir itu angkanya 0. Jangan ikutan 3, biar pas di sininya. Jadi di sini ada previewnya kan. Kita bisa lihat di previewnya. Nah, untuk yang grid Y-nya, kita lihat lagi di gambar. Itu ada 5 meter, 3 meter, 5 meter. 5 meter, 3 meter, 5 meter. Nah, ke atas. Jadi jarak antar lantainya itu dimasukkan di grid Z. Kalau saya itu ada di 4,5 meter. Ada 5 lantai ya. Jadi yang terakhir itu jadi 0. Nah, jika sudah seperti ini, mungkin ininya untuk bubble size-nya bisa dikurangi, dikecilin. Nah, di sini ada preview-nya. Mungkin kalau preview-nya udah sama kayak denah kalian, aku udah sama ya, udah bisa dibilang sama gitu. Oke, selanjutnya tinggal oke ya. Tinggal oke. Oke lagi. Nah, sudah terlihat yang 3D. Untuk yang YZ, bisa diklik untuk YZ, ini ya biar terlihat. Nah, grid-nya sudah muncul. Nah, setelah itu baru kita mendefine. Yang pertama yaitu material. Dari materialnya kita add new material. Yang pertama yaitu concrete atau beton. Region-nya pakai user. Setelah itu kita oke. Nah, kita lihat di sini material grade-nya itu saya ini samakan dulu sama modul ya. Untuk material grade-nya itu di sini untuk yang beton yaitu FC30. Nah, untuk beratnya itu kan untuk beton kan ada di 2400 ya kalau unitnya kilogram. Di modulnya juga di sini ada kok sebenarnya untuk masukin
define betonnya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada di sini itu pakai unitnya kilonewton. Mungkin saya samakan sama modulnya pakai kilonewton. Untuk beratnya ada di 24 sama dengan modul. Untuk modulus elasticity-nya. Nah, di sini modulus elasticity-nya kan rumusnya E sama dengan 4700 akar FC. Nah, caranya biar cepat di SAP ini kita menggunakan kalkulator SAP. Di sini caranya itu dengan tekan shift terus double klik pada kotak isian. Jadi kita tekan shift terus double klik di sini. Nah, maka akan muncul kalkulator SAP. Setelah itu kita lihat di sini untuk formulanya berapa sesuai rumus ini ya. Jadi 4700 kali 30 0,5. Ya, pangkat 0,5. Untuk satuannya jangan lupa diganti dulu menjadi Newton. Newton milimeter. Baru kita kalkulasi. Nah, hasilnya 25.000 sama di sini 25.000. Maka kita tinggal klik OK. Nah, otomatis terisi di sini. Selanjutnya, nah untuk yang FC ini kita tulis aja langsung 30 MPa. Otomatis menjadi 30.000. Di sini juga kita tulis 30 MPa. Oke. Jika sudah untuk yang konkret, kita oke. Selanjutnya yaitu add new material lagi untuk yang tulangannya. Material type-nya kita ubah menjadi rebar. Bukan steel ya, jadi rebar terus oke. Material grade-nya sesuaikan dengan TB-nya masing-masing. Di sini aku menggunakan berapa ya tadi? Nah, ini FY 300. Untuk beratnya kita samakan aja. Modul elasticity-nya juga samakan. Untuk FY-nya itu kalau FY 300 ada di 300 MPa. Punya ada di 510 MPa. Ini kalau untuk FYFU di Google ada ya, atau DSN juga ada biasanya. Jadi tinggal sesuaikan aja, ini expected-nya kita samakan aja nggak apa-apa. Selanjutnya. Oke. Jadi yang diganti itu hanya material grade ini sama other property-nya di sini. Ini disamakan sama FYFU-nya tulangan kalian. Setelah itu oke. Nah, jika sudah dua ini, maka untuk define materialnya sudah selesai. Kita lanjut klik OK. Selanjutnya kita define lagi untuk section property-nya. Ada di frame section. Kita add new property. Kita buat yang konkret. Untuk yang balok ya. Mungkin pertama kita buat balok induk. Untuk balok induknya aku menggunakan di sini 40 kali 60. Jadi kita lihat dulu di sini apa satuannya. Kalau pakai meter berarti 0,4. Selanjutnya kalau untuk tingginya 0,6.
Materialnya jangan lupa diganti menjadi konkrit. Setelah itu, oh ini kebalik ya. Nah, ini. Setelah itu untuk set modifier-nya, untuk concrete reinforcement-nya, karena ini balok, jadi kita menggunakan beam. Jadi balok kan yang dicari kita lebih ke momennya ya. Jadi kalau untuk beam ini yang dicari cuma momennya. Di sini yang 3 untuk clear cover-nya ini selimut betonnya kita samakan dulu aja nggak apa-apa. Jadi kita cuma mengganti ke beam aja. Oke. Nah, sudah tidak ada tulangannya jadinya. Setelah itu oke. Kita buat lagi add new property. Masih konkret, juga masih balok ya. Jadi kita buatnya yang balok anak. Yang balok anaknya itu saya menggunakan 30 kali 45. Jadi sini 45. Di sini 30. Jangan lupa juga materialnya diganti konkret. Setelah itu konkret reinforcement-nya diganti beam. Oke, kita buat lagi untuk yang kolom. Untuk kolomnya saya menggunakan nah di sini kolomnya saya menggunakan 60 kali 45. 45 di sini 6 kolom. Oh, di sini 6. Ini 45. Oke. Materialnya pakai konkret reinforcement-nya itu tetap pakai kolom. Nah, untuk tulangan-tulangannya di sini kita menggunakan default-nya aja dulu ya. Nah, untuk selanjutnya ya ini masih default juga. Terus cek desainnya ini jangan lupa menjadi to be design. Jadi desain yang di sini itu cuma buat aja, enggak apakah kuat atau enggaknya, cuma didesain aja. Selanjutnya, nah ini untuk clear covernya kita bisa tebalkan selimut betonnya menjadi 6. Biasanya segitu 6. Oke. Nah setelah ini kita kita cek. Mungkin kalau untuk frame property masih 3 ini dulu. Kita lanjut. Oke. Selanjutnya kita define untuk yang area section. Untuk yang area section ini yaitu untuk yang plat lantai ya. Pertama untuk yang plat lantai, ya untuk type-nya tetap, tinggal digantinya di thickness-nya aja. Kalau aku pakai yang 12 cm, untuk materialnya ganti konkret. Udah, cuma ganti di material aja, sama ganti di thickness-nya. Tuh. Kita buat lagi untuk plat atapnya. Untuk plat atapnya, saya menggunakan 10 cm. Terus material grade-nya jangan lupa untuk menjadi konkret. Oke. Cuma 2 ini aja ya untuk areanya. Setelah itu oke.
Oke, kita define lagi selanjutnya. Selanjutnya section sudah, maka selanjutnya untuk load pattern. Nah, terlihatnya di sini ya untuk beban hidupnya di sini ada self-weight multiplier-nya. Nah, ini kegunaannya untuk menghitung bebannya. Untuk dead ini peruntukannya lebih ke beban bangunannya sendiri gitu. Nah, kita buat lagi untuk yang super dead. Nah, yang super dead ini kegunaannya untuk beban mati yang dari luar. Jadi seperti kayak keramik dan yang lain-lain lah ya. Type-nya di sini kita ubah ke super dead. Nah, kalau tidak ada di sini, kita klik more dulu. Setelah itu baru keluar yang super dead. Nah, untuk survive multiplier-nya otomatis menjadi 0. Jadi kita add new load pattern. Setelah super dead, maka kita buat yang beban hidup. Beban hidup, type-nya tinggal diganti jadi live. Untuk self weight-nya otomatis juga 0. Karena beban dari luar, load pattern. Setelah itu kita buat lagi beban hujan. Ini type juga ganti hujan. Kalau hujan itu roof life ya, pakai roof life. Tinggal di load pattern. Nah, sementara 4 ini dulu aja. Oke. Selanjutnya yaitu untuk load case-nya kita buat yang add new load case. Nah, kalau yang sekarang ini kan kita mau masukin beban gempa ya. Di modul ini ada untuk beban gempanya di bab yang bawah-bawah. Mungkin saya lihatkan. Nah, di bab 6 ya, kalau di modulnya untuk kita pakai yang respons spektrum. Jadi di sini, nah di sini ada inputnya. Jadi kita pertama-tama kita buat di ya ini kita harus ke puskim dulu. Itu puskim. Nah, yang paling atas ini di set spektra. Nah, jika sudah ini kita zoom aja sesuai bangunan kalian ada di mana. Mungkin kalau aku sih ngasih contohnya di Jember aja ya. Nah, kita zoom di Jember ini. Setelah di zoom gini, baru kita klik bebas mau di mana. Sekarang aku di sini. Nah, otomatis lintang dan bujurnya bakalan terisi di sini, di sebelah kiri. Setelah itu kita klik hitung. Nah, lihat hasil. Nah, sudah terlihat untuk spektrumnya. Setelah itu, kalau untuk jenis batuannya biasanya menggunakan tanah sedang. Di sini juga kita menggunakan tanah sedang. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Pakai itu untuk desain spektrum di SAP itu menggunakan tabel-tabel ini. Tapi karena tabel ini nggak bisa di-copy ke Excel, maka kita harus menggunakan mengetik manual dari tabel-tabel ini. Pertama, sesuai ini ya, 0, T0, TS, terus TS plus 0. Mungkin kita buat dulu di sini.
Nah, ini untuk desain spektrumnya. Nah, bentar-bentar ya. Share screen-nya saya. Nah, ini untuk spektrumnya. Setelah itu ini untuk notepad-nya. Kita masukin tuh dari ini 0, pertama kan 0. Kita samain 0. Setelah itu kita tab baru 0,232. Setelah itu kita tambahkan untuk T0-nya. Nah, T0 di sini nah, untuk T0 di sini detik kan. Nah, berarti di sini yang di sebelah kiri itu menggunakan angka yang ini. Tab. Setelah itu untuk gempa di detik 0,124 yaitu ada di sini. Ketik lagi. Kita copy. Setelah itu setelah T0 kan TS. Nah, di sini TS-nya detik keberapa ada di sini. Kita copy. Setelah itu kita pastekan. Kita tab lagi. Nah, untuk yang TS itu gempanya ada di kekuatan segini. Nah, setelah TS, mungkin kalau mau lihat di gambar spektrumnya, di sini bisa lihat yang tanah sedang ya. Nah, jadi maksudnya itu kalau untuk yang T0, nah itu ada di sini. 124 sama kan T0-nya. Untuk titiknya 124, untuk kekuatan gempanya ada di 0,579 sama di sini. Sini selanjutnya. Nah, selanjutnya kita tambahkannya itu setiap seperempat detik ya. Jadi kita tulis sendiri di sini. Ini kan sudah setengah detik lah ya. Selanjutnya kita tulis 0,5. Untuk yang koma-koma jangan lupa diganti, untuk yang titik jangan lupa diganti koma. Setelah 0,75 kita buat yang 1. Setelah itu 1,25 kita buat dulu. 1,5 dulu. Tiga koma 3,50, 3,75 sampai 4. Di sini kita tinggal tab. Nah, cara mencarinya yaitu dengan ngepasin kursornya di sini ya. Kita pasin, kita kira-kira aja. Nah, ini kan 0,752. Itu gempanya ada di 0,477. Jadi kita tulis 0,477. Nah, selanjutnya untuk yang satu. Nah, di sini yang satu tuh gempanya ada di 0,353. 0,353. Yang di 1,25 di sini ada di 0,286. Selanjutnya di 1,5 0,238 0,238. Untuk di 1,75 1,75
Nah, mungkin dikira-kira aja di sini. Nah, di sini aja nggak apa-apa. 0,202. Selanjutnya di 2 detik ada di 0,175. Di 2,25 ada di 2,25. Di sini aja 0,16. Terus di 2,5 ada di 0,141. Kalau di 0,275, nah di sini aja nggak apa-apa. 0,132. Untuk yang di 3 ada di 12. Untuk di 3/4 0,11. Kalau yang 3,5 ada di 0,103. Selanjutnya di 3/4 ada di 0,095. Selanjutnya di 4 detik ada di 0,09. Nah, jika seperti sudah membuat respon spektrum di Notepad, kita save. Jangan lupa nanti pilih filenya, pilih di tempat di mana aja. Asal ingat aja sudah di save. Maka seharusnya ini berhasil aja sudah. Nah, kita lihat modul lagi. Nah, setelah membuat, kita masuk ke define, ke function, ke respons spektrum. Jadi kita buka sub, di define function respons spektrum. Kita untuk just function-nya kita menggunakan form file di sini seperti modul, tinggal kita add new function. Di sini form file. Selanjutnya add new function. Untuk function name-nya kita namakan gempa sesuai daerah masing-masing ya. Gempa. Ganti period versus value. Nah, untuk file name-nya kita browser. Kita cari dokumen yang Notepad tadi ya. Kalau aku sih di sini tadi. Nah, bakalan muncul seperti ini. Langsung muncul seperti yang ada di Puskim tadi. Mungkin kalau kayak bisa muncul, bisa di sini. Nah, di sini terlihat untuk angka-angkanya sama seperti yang tadi kita masukkan. Jadi ada di sini untuk angka-angkanya. Oke. Sudah membuat gempa Jember. Nah, setelah itu kita klik oke. Nah, seperti itu. Di modul juga sama ada. Nah, satunya kita buat di load cache-nya. Di define, kita load cache, add new load cache. Setelah itu kita lihat lagi di modul. Nah, untuk gempa ini kan ada arah X dan arah Y. Jadi kita buat satu-satu untuk yang arah X ini. Jadi gempa X untuk arah X. Untuk load cache-nya yaitu menggunakan respons spektrum. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya yang diubah yaitu
Untuk fungsinya samain aja dengan yang tadi kita buat, yaitu gempa sumber. Nah, scale faktornya kita ubah sama seperti ini. 2,4525. 5, 25. Untuk gempa X ya. Oke. Oh, kita add dulu, jangan lupa. Add. Baru setelah ini, baru kita oke. Nah, kita buat untuk yang gempa arah Y. Caranya kalau biar cepat tinggal add new copilot case. Nah, bedanya ini untuk gempa arah Y. Nah, untuk load name-nya kita ganti ke arah 2. Untuk scale faktornya tetap sama. Fungsinya juga tetap sama. Fungsinya juga tetap sama. Tinggal kita modify. Nah, kalau sudah dimodify, load name-nya sudah ganti menjadi U2 untuk yang arahnya. Scale faktornya sama. Load case-nya sama juga, response vector. Oke. Nah, jadi di sini load case-nya sudah ada gempa arah Y, gempa arah X. Kita tinggal oke. Nah, untuk selanjutnya ada di load combination. Di load combination kita add new combo. Nah, untuk load combination ini sebenarnya ada di SNI ya, tapi pertama-tama kita satukan dulu untuk beban matinya. Jadi 1D plus 1D. Kita add yang dead, satu yang SD kita add juga. Jadi untuk beban matinya kita satukan dulu yang beban dead, yang beban sendiri bangunan, sama beban dead yang beban dari luar. Kita satukan jadi 1D, 1SD, oke. Setelah itu kita membuat beban kombinasi sesuai SNI ya. Di SNI itu di tabel 5.3.1. Nah, di sini yang kita butuhkan sebenarnya cuma ada 3, yaitu untuk yang 1,4D, selanjutnya yang 1,2D plus 1,6 L plus 0,5 LR atau R. Selanjutnya untuk yang beban kombinasi beban gempa ya, ini ada di 1,2D plus 1 earthquake plus 1 beban hidup live. Kita samakan kombinasi bebannya sesuai SNI. Sini 1,4D. Nah, untuk load case-nya karena yang D udah digabungin, jadi pakai yang 1D plus 1 SD. Nah, untuk scale factor-nya sesuai dengan ini. Kita add. Nah, sudah untuk yang 1,4D. Selanjutnya kita buat yang kombinasi kedua, yaitu 1,2D plus 1,6 L plus 0,5 R untuk hujan ya. Jadi load ininya kita tambahkan untuk beban matinya itu ada di 1,2. Selanjutnya untuk beban hidupnya ada di 1,6. Selanjutnya untuk beban hujannya ada di 0,5. Nah, sudah. Kita oke. Terus ini combo lagi. Yang untuk beban gempa ya, untuk beban gempanya. Nah, di sini 1,2D plus 1,E arah X. Jangan lupa kalau beban gempa ada 2 ya, ada arah X dan arah Y. Plus 1 ini scale vektornya 1,2.
Selanjutnya untuk beban gempanya, gempa arah X, samakan ya, ini arah X, berarti di sini beban arah gempa arah X, itu ada di 1. Selanjutnya untuk yang beban hidup, juga di sini ada 1. Tinggal di add, sudah sesuai. Kita oke. Nah, kita buat lagi untuk yang arah Y. Yang arah Y, 1,2 D plus 1 EY, 1 live. Arah Y-nya skala vektornya 1, untuk beban deadnya ada di 1,2, untuk beban hidupnya ada di 1. Oke, para Y, sini EY oke. Nah, untuk ruang combination-nya itu ada 3 macam ya, ada 5 macam kalau di sini. Setelah itu baru kita setelah mendefinisikan semua, baru kita mulai menggambar di subnya. Mungkin kalau aku langsung gambar di lantai 2-nya ya, jadi kita gambar baloknya dulu, kita naikkan ke atas ini. Nah, kalau di gambar 3D terlihat ada garis, kita ada di apa, di sini kita terlihat, atau mungkin kita bisa lihat di sini, ada di ketinggian berapa kita. Untuk agar biar lebih cepat, caranya itu kalau untuk menggambar sebenarnya bisa satu-satu. Kita klik yang ini, nah ini yang balik induk ya. Kalau untuk gambar jangan lupa setiap potongan grid ini kita harus berhenti. Jangan kita langsung memotong menerus grid seperti ini. Jadi harus satu-satu seperti ini. Kalau agar lebih cepat, caranya yaitu dengan di sini ada quick draw. Nah, di sini ada apa yang untuk kita balok induk. Kita tinggal tekan aja, drag semuanya, maka otomatis semua menjadi balok induk. Nah, tetapi kan di sini kan kita menggunakan balok anak ya. Jadi untuk yang balok anak kita hapusi dulu. Kita klik satu-satu, kita hapus. Nah, untuk yang balok anak sudah terhapus. Selanjutnya kita menggambar manual untuk balok anaknya. Jangan lupa di sini seksinya ganti balok anak. Untuk momen rilisnya kita menggunakan continuous momen rilisnya ya. Jadi setiap ketemu balok harus berhenti. Nah, seperti ini. Kita gambar lagi dengan balok anak. Oke, sudah semua. Nah, kalau untuk mengetahui apakah kita menggambar balok yang di posisi yang tepat, caranya kita klik baloknya. Nah, setelah itu kita klik kanan. Di sini sudah nampak terlihat untuk section propertinya ada namanya. Berarti sudah benar balok induk. Kalau di sini kita menggunakan balok anak, kita klik kanan. Nah, di sini ada section propertinya balok anak. Kalau ingin mempermudah lagi, biasanya aku di 3D-nya ini, di 3D-nya mengganti
warna garisnya ya. Nah, kita gantinya di sini. Set display option-nya. Nah, kita untuk general option-nya kita ubah menjadi section sesuai nama section-nya tadi. Setelah itu kita extrude foto yang 3D ya. Nah, di sini bisa terlihat perbedaan warnanya untuk yang balok anak dan balok induk. Dan terlihat untuk lebar dan tingginya berbeda. Lanjut ke yang bagian kiri ini. Selanjutnya kita menambahkan, kalau dengan cepat itu pakai ini. Nah, sectionnya jangan lupa pakai plat lantai semua. Nah, untuk mengecek apakah sudah ada plat lantainya atau belum. Nah, kalau ada garis putus-putus seperti ini, maka plat tersebut sudah tergambar. Kita bisa klikkan juga. Di sini ada sininya plat lantai. Nah, karena di bangunan gedung itu ada tangganya, karena tangga tidak menggunakan plat lantai ya, jadi untuk yang bagian tangga kita hapus. Kalau aku di sini, nah kita blok lagi semua. Nah, bisa terlihat yang untuk yang bagian tangga nggak ada garis putus-putusnya ya. Lanjut. Nah, setelah balok dan plat, kita blok dulu semua. Kita mulai menambahkan untuk bebannya. Kita kalau beban di asing ada di area load. Nah, kita menggunakannya yang uniform to frame. Jadi bebannya itu disalurkan ke baloknya. Untuk load pattern-nya jangan lupa ganti. Kalau yang beban mati itu SD. Untuk load distribution-nya itu pakai yang two-way. Nah, untuk bebannya saya samakan dulu sama yang di modul. Yang di modul ini bebannya, nah, untuk beban, nah di sini untuk beban matinya ya, untuk 4 lantai 422 kg per meter kubik, per meter persegi. Nah, karena dikurangi berat strukturnya, maka 4 beton ini harus dikurangi. 288 otomatis. Jadi optionnya di add to existing load. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ada angka-angkanya. Kita blok lagi semua. Selanjutnya untuk beban hidupnya. Kita sama pakai area load, masih pakai uniform to frame. Load distribusinya juga masih two-way. Nah, untuk loadnya ini, kalau di modul ini cuma waterproofing seberat 22. Oh, kita beban hidup ya. Maaf, untuk beban hidupnya itu untuk yang 4 lantai. Jadi kita ganti dulu load pattern-nya ke beban hidup. Untuk beban hidup di, kalau aku, nah itu ada di hotel. Sini kita cari untuk beban hidup. Nah, di sini beban hidup. Kalau bangunanku hotel itu berarti beban hidupnya ada di 250. Jangan lupa load pattern-nya hidup, add to existing load.
Nah, untuk ngeceknya apakah sudah ada bebannya atau belum, kita cek di salah satu platnya, kita klik kiri dulu, setelah itu kita klik kanan. Nah, di sini ada load-nya. Nah, kalau sudah benar untuk beban matinya, distribution type-nya, nah, maka di sini sudah benar ya. Teman-teman klik OK. Nah, setelah itu kita untuk plat kolom platnya kita copy ke atas. Kita tinggal blok semua. Caranya untuk ke copy ke atas itu bukan pakai copy ya, tapi pakai di edit ini pakai replicate. Setelah muncul di replicate, kita akan mengcopy ke atas sampai ke lantai 4. Kalau ke atas kan berarti DZ, jangan lupa dilihat satuannya. Kalau pakai meter jadi gantinya menjadi untuk copy ke atasnya itu ada di 2. Apply. Nah, kita lihat sampai lantai yang paling atas ya, jangan sampai atap, karena di atap bebannya sama ketebalan plat lantainya sudah beda. Oke. Selanjutnya kita ke lantai yang paling atas. Cara mindahnya di sini. Ini ada di lantai atap. Sama kita buat baloknya dulu pertama-tama. Seperti tadi aja ya. Jadi kita blok dulu semuanya untuk induk. Setelah itu kita hapus untuk yang balok anak. Nah, sudah kita hapus. Selanjutnya kita gambar manual untuk balok anaknya. Nah, udah gambar semua untuk balok anaknya. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita buat dulu plat lantainya di quick draw area sectionnya. Jangan lupa diganti untuk plat atap. Kita blok semua. Oke, sudah terblok semua. Cek. Nah, sudah oke. Selanjutnya kita kita blok dulu semua. Baru kita tambahkan bebannya di area load sama seperti tadi. Counter frame. Two way, kalau beban hidupnya sesuai di PPIUG. Kalau untuk beban hidup pada atap gedung itu kita kalau untuk gedung yang bisa diraih dicapai orang, maka beratnya kan di sini 100 kg per meter persegi.
Kalau atapnya yaitu atap genteng atau yang atap yang bisa diraih orang, itu pakai menggunakan rumus yang ini. Nah, sedangkan kalau atap dek ini kan biasanya bisa diraih oleh orang. Jadi kita beratnya yaitu ada di 100 kilo per meter persegi. Kita tambahkan di sini 100. Add to existing load. Oke. Kita blok lagi. Kita tambahkan lagi untuk beban matinya. Area load. Untuk beban matinya pakai SD ya. Untuk load distribusinya two way. Kalau di modul beban matinya itu untuk atap ya, itu cuma yang waterproofing aja. Jadi 22. Add existing. Oke. Kita cek lagi ke kanan. Di sini ada load-nya. Nah, terlihat di sini untuk beban matinya sama beban hidupnya. Kalau sudah benar, sudah distribusinya two way, maka kita tinggal klik OK. Sudah plat dan pembebanan, yang belum di sini kan tinggal kolom. Kita ubah gambarnya itu jadi XZ. Nah, seperti ini. Lalu kita gambar kolomnya. Sectionnya jangan lupa diganti kolom. Menggambar kolomnya sesuai grid-nya ya. Jangan lupa, jangan dilangsungkan ke bawah. Jadi setiap ketemu grid harus diklik lagi. Nah, jika sudah semua, langkahnya sama, kita replikat seperti tadi. Kita blok dulu semua. Kita replikat dulu ke arah Y, ke arah sana. Itu jaraknya ada di 5 meter. Jadi untuk yang kesetnya 0, saya replikat dulu 1, karena di sini udah berbeda jarak ya. Di sini ada jaraknya yaitu 3 meter. Oke. Apply dulu aja. Oke. Bisa lihat di sini di gambar. Kita pindahkan ke yang tadi. Kita blok lagi untuk kolomnya. Kita replikat lagi. Enter. Lanjut. Kita blok lagi kolomnya. Setelah itu kita replikat lagi. Nah, di gambar 3D-nya sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Sudah lengkap untuk kolom, balok, dan platnya. Yang kurang di sini tinggal tumpuannya, yaitu fondasinya. Kita ubah dulu ke X ya. Setelah itu kita ke yang paling bawah sendiri. Nah, seperti ini. Kita blok dulu semua. Setelah itu
kita tambahkan untuk tumpuannya. Nah, ada di asing, join terus restrain. Nah, tinggal klik untuk restrain yang ini, yang paling kiri yang jepit. Oke. Nah, di 3D view agar terlihat restrainnya, kita tinggal di set display option. Kita tinggal centang untuk yang restrainnya. Oke. Oke. Nah, maka bakalan muncul untuk gambar restrainnya atau join-nya ya. Nah, jika sudah semua seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu adalah menganalisa. Pertama kita di analyze, kita klik dulu set analyze option. Kita klik untuk yang 3D ini ya, space frame. Oke. Setelah itu kita run analyze. Nah, untuk yang modal ini kita jangan run ya, di do not run. Baru kita klik run now. Oh iya, jangan lupa di save dulu. Sambil menunggu. Nah, caranya kalau sudah tahu sudah selesai atau belum, di sini ada logo gemboknya. Kalau di sini udah unlock model, berarti kita nggak bisa merubah lagi ukuran atau bebannya, tapi kita bisa mengetahui momen-momennya. Nah, di sini kan deformasi shape-nya. Setelah itu, sebentar. Nah, untuk mengetahui deformasi bangunannya, kita bisa klik yang di sebelah sini ya. Nah, di sini ada show deformed shape. Kita misalkan kita menggunakan yang kombinasi beban yang ini. Nah, di sini kita coba lihat konturnya juga. Untuk kontur komponennya kita menggunakan yang resultan. Coba kita klik every. Nah, di sini terlihat untuk kombinasi beban yang pertama, untuk deformasinya itu seperti ini. Untuk kombinasi beban yang gempa, misalkan yang arah X ya, kita lihat coba. Nah, untuk arah X seperti ini, deformasinya yang terjadi. Sedangkan untuk yang arah Y, gempa yang arah Y, maka ke arah Y. Nah, di sini sudah terlihat. Selanjutnya, kalau sudah deformasinya, kita bisa juga menampilkan untuk join-nya ya. Misalkan kita pakai kombinasi beban yang ini. Nah, di sini sudah terlihat, sudah muncul ya. Untuk momen-momen yang terjadi pada pondasi ini seperti ini. Kita bisa klik. Nah, jadi kita klik kiri dulu di join-nya, baru kita klik kanan. Nah, momennya yang terjadi di sini. Untuk momen-momennya. Yang pondasi, setelah itu kita melihat kombinasi yang lain. Jadi setelah yang join, yang frame.
Nah, untuk yang frame, kombinasinya mungkin kita menggunakan yang ini. Yang akan kita tampilkan di sini ada axial force. Axial ini gaya D, gaya N. Nah, untuk shear-nya ada shear 22, shear 33. Nah, untuk gaya D-nya itu ada di shear 22 yang sungguh kuat. Setelah itu ada torsi, setelah itu ada momen 22, ada momen 33. Nah, yang digunakan itu momen 33 untuk momen yang penampang yang kuat. Coba kita lihat yang axial force-nya, atau biasa disebut PU ya. Nah, mungkin kita ganti ke diagramnya show value. Nah, untuk axial force itu biasanya terjadi pada kolom, karena kolom mengalami tekanan dari beban-beban di atasnya. Kita lihat di XZ. Nah, di sini terlihat kebanyakan minus ya untuk bidang N-nya, karena kolom tersebut mengalami tekanan dari beban-beban di atasnya. Setelah itu, kita bisa melihat beban D-nya itu untuk menggunakan shear 22. Nah, untuk beban D biasanya ada di kolom, ada sedikit sih di kolom, tapi di balok biasanya besar, terjadi sangat besar. Nah, untuk beban D ini digunakan untuk tulangan sengkang, tulangan geser. Setelah itu, momennya menggunakan momen 33. Nah, sudah terlihat di sini untuk momennya. Jadi, nah untuk momen ini biasanya digunakan untuk perhitungan tulangan utama ya. Jadi terlihat di sini. Nah, kebanyakan kalau sambungan yang monolit atau sambungan yang menerus seperti kolom dan seperti balok yang ini, kan ini sistem sambungannya kita langsung ke semuanya. Sendi yang di jembatan, jadi otomatis karena di sini tumpuannya menerus, sudah di sini. Nah, untuk momen-momennya seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu cek desain strukturnya, itu ada di sini. Kita select desain combo dulu. Kita pindahkan dulu ke kanan. Semuanya ya. Oke. Setelah itu kita start desain check of struktur. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini terlihat. Kalau kolomnya ini ada di warna merah ya. Kenapa kok warna merah? Karena kolom kita rencanakannya itu tidak menggunakan, mohon maaf, untuk baloknya di warna merah ini sudah terjadi keruntuhan karena di desain kita balok tersebut tidak ada tulangannya, cuma ada cor-coran aja. Saya cek, klik. Nah, kita bisa klik
kanan bisa kita lihat. Jadi di sini bisa terlihat untuk balok tersebut. Untuk gesernya. Nah, di sini ada di sini lapangannya, kebutuhan tulangan lapangannya, di sini kebutuhan tulangan tumpuannya lagi. Tapi biasanya kita kalau menghitung tulangan itu ada di menggunakan Excel ya, nggak mengacu pada SAP ini. Tapi di SAP ini sebenarnya bisa menjadi sebagai acuan juga. Jadi kebutuhan penumpangnya, penampang tulangannya, AS-nya, AS tulangannya di sini. Jadi kalau di rumus itu ada AS-nya, itu seperti ini. Nah, untuk kolomnya, ini warna oranye, kita bisa cek, kita di kanan. Di sini ada interaksi. Ini. Jadi, kolom tersebut, diagram interaksinya itu ada di sini. Untuk P-nya ini, yang paling besar ada di mana, gitu. Kita bisa ceknya di sini. Kolom. Mungkin nanti kalau untuk pengerjaan TB untuk diagram interaksi kolom ini ada aplikasinya sendiri ya. Jadi untuk menghitungnya berbeda dengan SAP di sini. Mungkin kalau untuk pengecekan desain di sana sudah cuma di sana. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada di display. Setelah itu show table. Nah, di sini mungkin kalau mau dimasukin ke Excel bisa klik di sini dulu ya, analisis result. Ini mungkin kalau usah diklik, kalau usah diikuti. Ini tetap oke. Struktur outputnya juga. Oke, kita klik oke. Nah, masih loading ya, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk tabelnya. Yang pertama untuk base reaction-nya. Nah, di base reaction biasanya kita untuk sudah belum dengan perhitungan SAT-nya. Nah, di sini mungkin perhitungan kita kan biasanya menggunakan kombinasi pembebanan yang kedua ini ya. Itu cara ngeceknya itu ada di global effect. Nah, di sini. Angka yang ini nanti kita cek dengan pembebanan yang kita hitung di bab 4 ya. Di bab 4 atau bab 5 lupa saya.
Jadi kita validasinya menggunakan angka yang di sini, yang di base reaction. Setelah itu, kalau elemen first area cell, nah area cell ini lebih ke untuk momen platnya ya. Nah itu yang biasa yang digunakan itu untuk momen itu yang di sini. Nah Emax. Jadi kita tinggal cek aja untuk pembebanannya, untuk apa namanya, untuk kombinasinya biasanya yang digunakan kan yang ini, kombinasi 1,2 1,6, kita pilih yang Emax. Nanti ini kan bisa diekspor ke Excel ya. Nanti di Emax ini kita pilih semua, setelah itu kita pilih yang paling besar momen maksimalnya. Untuk selanjutnya kita perhitungan penulangan plat lantainya. Setelah itu ada di modul ada sih sebenarnya ya untuk output ini. Untuk di sini aja ya. Mungkin kalau di reaksi tumpuan, nah reaksi tumpuan ini seperti yang tadi ada di namanya joint reaction. Jadi di joint reaction. Nah, untuk reaksi tumpuan ini itu digunakan untuk perhitungan pondasi ya. Jadi output case-nya jangan lupa pilih yang paling besar aja. Nah, biasanya kalau untuk perhitungan pondasi itu menggunakan yang ada beban gempanya. Yang digunakan itu, nah di sini ada sih, di sini yang biasa digunakan itu adalah gaya vertikal, yaitu F3, dan momen M1 dan M2. Jadi F3 ini untuk gaya vertikalnya, kita tinggal cari yang paling besar, nah nanti kita masukkan untuk perhitungan pondasi ya, di joint reaction. Nah, selanjutnya untuk elemen force-nya, ini untuk kolom dan baloknya ya. Untuk reaksi-reaksi di kolom dan baloknya. Nah, kalau untuk kolom, biasanya itu menggunakan yang P atau bidang N. Nah, kalau untuk yang tulangan sengkang, tulangan geser balok, itu ada di V2. Itu kalau untuk tulangan utamanya balok itu ada di M3. Pilih yang paling besar aja, nanti baru masukkan ke rumus perhitungan penulangan masing-masing. Nah, mungkin sekian materinya, materi SAP 2000 sampai ke output ini. Selanjutnya saya kembalikan ke mungkin saya lanjutkan ke moderator karena materinya sudah selesai sampai ke ini ya, ke tabel-tabelnya. Mungkin ada acara selanjutnya atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Jaka atas penyampaian materinya. Semoga dari kakak-kakak itu bisa memahami karena penjelasannya juga sudah cukup jelas. Mungkin dari mas-mas dan mbak-mbaknya mungkin yang
memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Bagaimana Mas-mas dan Mbak-mbaknya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait penyampaian dari Mas Jaka tadi. Monggo kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu Mas, ini apa dari panitia izin nge-share link presensi terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan dari Mas dan Mbak. Monggo dari panitia bisa dikirimkan untuk link presensinya. Dan juga untuk Mas-mas dan Mbak-mbaknya mungkin ada pertanyaan, monggo. Kami persilahkan. Oh, yang di kopnya ya? Bagaimana Mas-mas dan Mbak-mbak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Mas-mas dan Mbak-mbak?
Oh, ini ada pertanyaan, ada yang mau bertanya Mas dari Stephen Harry. Monggo Stephen, dipersilakan. Monggo. Permisi Mas, izin bertanya. Terus kopnya ini kamu belum angkat, aku berbesar kan. Jadi sekarang ini ditambah sama sekarang ini. Izin bertanya Mas, itu kan nanti untuk data-data di SAP itu bisa ditaruh ke Excel gitu. Untuk yang caranya untuk bisa mengkonvert data-data itu ke dalam Excel tuh gimana ya Mas? Gitu Mas. Oh iya. Iya, aku lupa cara ekspornya. Jadi di file ini, jadi udah di tab tadi ya. Nah di file ini kita tinggal klik aja ke Excel. Nah di sini masih loading ya, karena lumayan berat. Atau mungkin kalau pengen langsung sini ya, di file, terus ini. Sini juga bisa. Oh, salah. Bentar, kok aku lupa juga ya, gimana ya? Nah ini di export. Oh. Bukan juga sih, gimana ya? Mungkin bisa dicoba kayak yang tadi ya. Jadi di ini dulu, di file, harusnya di situ sih. Harusnya di sini sih. Jadi di tabel yang tadi yang sudah keluar itu, setelah itu kita ekspor ke rentable, atau di sini juga bisa export all table ke Excel. Nah, harusnya setelah diklik Excel ini, itu muncul kita milih file, lokasi filenya kan di mana. Tapi di sini kok error ya. Mungkin aku cek dulu di filenya. Oh, langsung muncul di ini ya, di bawah ya. Sebentar, saya stop share dulu mungkin. Nah. Saya ulangi ya untuk ekspornya menjadi Excel. Misalkan tabel ini sudah fix, kita file ini. Oh, bentar.
Share screen mulu, Belum di lupa. share screen ya Mas? Oke, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Nah, bentar. Ulangi. Kita ulangi dulu. Nah, pertama kan tadi kita di display ya kalau untuk tabelnya. Show tabel. Udah muncul. Nah, misalkan yang dibutuhkan cuma ini aja. Yang bisa dibutuhkan sih cuma ini aja sih. Kita tinggal klik OK. Kita tunggu tabelnya keluar. Cukup lama sih ternyata. Mungkin yang lebih ringan aja ya untuk tabelnya. Tadi kebanyakan mungkin ya. Jadi mungkin aku pilih struktur output aja. Untuk yang base reaction aja mungkin. Nanti kalau mau yang seperti tadi ya tinggal dicentang aja ya. Biar cepat aja ini. Jadi di file export current table to Excel. Kita tunggu. Nah, di bawah ini langsung muncul untuk file Excel-nya. Kita cek dulu apakah udah benar. Di sini gimana. Ya, nanti kita tinggal nge-save as. Sudah, cuma seperti itu aja sih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Jaka. Gimana Steven, apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Terima kasih Mas. Oke. Baik, mungkin dari Mas-Mas dan Mbak-Mbaknya ada pertanyaan, bisa langsung raise hand. Permisi Mas, izin bertanya. Oke, gimana? Saya izin tanya tentang Mas. Setelah analisis itu kan analisis strukturnya ya. Nah itu biasanya kan ada simbol-simbol warna ya Mas. Nah itu nanti hubungannya dengan RAB itu di mana ya Mas? Soalnya sepertinya itu nanti saya dengar tuh ada hubungannya dengan RAB gitu dari segi ekonomisnya seperti itu. Yang ini yang sebelah kiri nih. Iya Mas, untuk pembagian warnanya kan ada yang merah, oranye sampai biru. Nah, kalau untuk pembagian warnanya sebenarnya kalau bisa sih
kita merencanakan bangunan itu ada di sekitaran warna kuning sama oranye. Kenapa? Karena semakin warnanya semakin ke atas, ini kan semakin hampir mengalami keruntuhan ya. Tapi kalau masih di oranye, ini bangunan masih kuat. Nah, eh, karena ada di warna oranye, itu biasanya bangunannya itu kebutuhan materialnya sama kebutuhan tulangan dan lain-lainnya itu lebih sedikit gitu. Tapi kalau udah di warna biru, warna hijau itu benar bangunannya itu lebih kuat. Tetapi kan otomatis untuk kebutuhan materialnya sama kebutuhan tulangannya dan lain-lain itu ya otomatis kan menjadi lebih banyak gitu. Asalkan warnanya jangan sampai merah. Kalau sampai merah ini lebih dari satu, berarti itu sudah mengalami keruntuhan gitu. Jadi kenapa kok biasanya diminta di warna oranye atau warna kuning itu ya karena itu kebutuhan materialnya jadi lebih sedikit tapi masih memenuhi kekuatan struktur gitu. Mungkin kurang jelas. Bagaimana atau minta apakah sudah jelas? Sepertinya sudah jelas, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, baik. Baik, mungkin apakah ada pertanyaan lagi yang masih dibingungkan? Monggo, silakan raise hand. Belum lah. Permisi, izin bertanya. Ya, monggo Stephen. Permisi Mas, izin tanya Mas. Kalau setelah analisis kan kita sudah dapat, misal kayak di sub ini kita dapat sudah warna biru. Kalau kita ingin merubah warnanya menjadi hijau sampai oranye gitu tanpa merubah struktur itu bagaimana ya Mas? Kalau di bangunan beton ini ya, yang bisa muncul warna itu yang bisa valid itu kan cuma di kolom ya, karena di kolom kita tadi saat mendefine-nya kan kita masukkan tulangannya, tapi tulangannya kan default. Nah, kalau untuk merubahnya itu ya kita ganti penampangnya, ukuran kolomnya begitu. Jadi sebenarnya kalau untuk bangunan beton di sub ya itu kita cuma mencari momen-momennya aja, reaksi-reaksinya aja. Nanti kalau untuk kebutuhan tulangannya kita harus hitung manual sih begitu. Jadi kita cuma cari reaksi-reaksinya seperti reaksi kolom itu reaksi PU-nya, reaksi tekannya begitu sih. Nanti baru kerasanya tuh di bangunan baja. Itu baru sub benar-benar bisa memprediksi bangunan ini kuat atau enggak. Jadi kalau ingin merubah warnanya ke yang lebih atas ini, tinggal dikurangi aja ininya, luas penampangnya, ukuran kolomnya, ukuran baloknya, gitu. Baik, gimana Stephen? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih banyak Mas. Oke. Baik, mungkin dari Mas-Mas dan Mbak-Mbaknya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Sebelumnya mohon maaf ya Mas ya, di sini rame. Apa di kontrakan ya? Iya Mas, di kontrakan. Kontrakannya ada 20. Nggih Mas, leres. Kontrakannya anak 20. Mungkin ditunggu sampai jam 3 ya Mas, jika tidak ada pertanyaan mungkin sudah bisa diakhiri. Monggo Mbak-mbak dan Mas-masnya. Masih ada kesempatan di 3 menit terakhir. Memanfaatkan apa? Acara kali ini, acara pelatihan SAP pada sore hari ini.
Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 3 pas, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pelatihan SAP hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Jaka yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu pada sore hari ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari Angkatan 19 yang sudah menyempatkan waktunya untuk join Zoom, mengikuti pelatihan pada sore hari ini hingga selesai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Makasih Mas Zak. Yo, semangat Rek, TB betonnya. Gampang. Semangat. Gampang ngeluh. Apanya Mas yang Gampang kalau gampang? ada Excel-nya. Apanya Mas yang gampang? Astaga. Hitungnya kalau ada Excel-nya gampang. Kalau boleh tahu kesibukannya apa sekarang, Mas? Kesibukannya ya ngerjain skripsi. Semangat, Mas. Semoga diberi kelancaran. Amin. Lancar asistensinya. Amin. Terima kasih untuk Mas Zakaria sebagai pemateri kali ini, Mas. Sudah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih juga sudah diundang ke acara kali ini. Untuk peserta mungkin jika sudah tidak ada yang mau ditanya lagi karena acara juga sudah selesai, dipersilakan untuk meninggalkan
Tuh.